baik itu dari Pokja, karena teman-teman saya dari ujung Aceh sampai di Papua ada dari Pokja, panitia tender. Mungkin di UHO juga pasti ada proyek-proyek UHO, ada yang mengelola panitia tender. Teman-teman saya di Itaki ada dari PPK, pejabat pembuat komitmen juga. Ada dari auditor, baik APIP, APH, aparat penegak hukum, dari kejaksaan dan kepolisian, dan dari BPK maupun BPKP. Jadi beragam anggota Itaki yang tergabung di Itaki 5 ini. Materi yang disajikan Pak Dr. Insinyur Adris, dosen teknik sipil, sangat ditunggu oleh teman-teman dari grup Itaki maupun grup besar kami untuk sebagai menambah ilmu yang belum kami pernah terima. Jadi ini hal yang paling baik, yang paling berharga. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber. Untuk memandu acara ini, saya persilakan Ibu Nur Asisha setelah narasumber menyajikan materi yang sudah dipersiapkan oleh narasumber. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada narasumber untuk menyajikan materi tersebut. Saya persilakan dengan hormat. Silakan Pak. Silakan Pak Adris. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Langsung saja ya. Langsung Pak. Saya share screen ya. Tunggu ya. Halo. Halo. Silakan Pak. Lihat terputus, tunggu ya. Jaringan saya terputus. Tunggu ya. Ya Pak. Saya share screen ya. Bisa Ya, kelihatan Pak. ya. Yang saya hormati Bapak DPP Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara,
menuju transportasi yang bergabung. Saya kita ini menarik perhatian daripada pertama-tama dan syukur pada Allah siang hari ini ya kita masih sempat bertemu di ini untuk menegakkan dimensi loading ini itu odol pada dimensi itu adalah suatu kondisi di mana kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi itu tidak sesuai truk obesitas ya dengan itu yang memiliki yang mengangkut muatan melebihi batas gitu ya. Ya, permasalahan pelanggaran ini ya, muatan ini yang sudah menjadi sebenarnya permasalahan pokok ya. Ya, penyelenggaraan angkutan barang ini yang jadi akan berimpak pada tingkat kecelakaan yang tinggi ya ini dan mindsetnya kita selama ini bahwa konstruksi itu hanya bangunan gedung, jembatan dan sebagainya. Tetapi kita mempunyai konstruksi, itu konstruksi rigid pavement, flexible pavement itu satu odol ini dapat ada definisi ya daripada apa itu sebenarnya dimensi. Nah, dimensi itu suatu kondisi di mana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik atau dimodifikasi ya. Ini truk obesitas namanya. Nah, apa itu sebenarnya overloading ya? Suatu kondisi ditetapkan. Nah, ini saya ini ya. Yang pertama itu karena jumlah kendaraan overloading dimensi itu semakin banyak. Ya kita lihat sehari-hari namanya dari pelabuhan yang menuju ke pergudangan itu. Kedua, persyaratan abaikan. Nanti sebentar pas di slide berikutnya like jalannya. Selanjutnya di sini adalah pelaku usaha yang tidak taat hukum. Ya, banyak hanya kejar keuntungan ya, tetapi ditetapkan. Ini tingkat kecelakaan. Tingkat kecelakaan itu akibat odol tinggi di Indonesia. Nanti sebentar ada di slide berikut oleh fenomena dimensi
juga saat itu Jaringan mungkin ya kurang bagus. Ya Pak, jaringan. bisa didengarkan suara saya? Bisa didengarkan? Bisa Pak, bisa. Pak, bisa. Oke, silakan Pak. Bisa Pak. Jaringan saya kurang bagus ya. Saya lanjut ya. Nah, sampai di mana sih? Ini sampai di sini ya. Ya, tentunya Kementerian Perhubungan itu sangat concern ya dengan masalah odol. Ini menurut data dan informasi yang saya dapatkan dari Kemenhub itu pada tahun 2023 itu kita sudah harus bebas dari odol ya. Karena apa? Kementerian Perhubungan ini sangat melarang adanya odol ini karena terkait aspek keselamatan ya. Karena telah banyak memberi dampak negatif terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh akibat angkutan odol ini. Di antaranya menjadi salah satu penyebab kecelakaan di jalan raya itu ada juga seperti polusi ya, penyebab kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan sebagainya. Ya, ini kendaraan odol itu sangat berbahaya ya untuk semua pengemudi kendaraan dan juga semua pengguna jalan raya. Jadi bukan saja kerusakan dari infrastruktur jalan, tetapi pengguna jalan itu sangat berbahaya. Ya, karena muatan berlebih melebihi kapasitas yang sudah ditentukan selama ini. Nanti kita bahas sebentar berapa misalnya dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu nomor 22 tahun 2009 itu kita bahas tentang persyaratan teknisnya daripada kendaraan tersebut, baik lebarnya maupun tinggi daripada kendaraan yang diizinkan. Ya, ini kendaraan overheat ya. Yang kedua, kendaraan overheat ini. Ya, ini kendaraan overheat ini jadi cenderung kepada sistem pengereman ya, pengereman yang lambat akibat adanya beban yang berlebih ya ini menyebabkan kinerjanya tidak maksimal akibat muatan yang berlebih. Jadi kalau kita misalnya memaksakan kendaraan, ya tentunya kendaraan itu akan mengalami overheat. Di mana overheat itu adalah kendaraan yang mengalami panas yang berlebihan ya.
Biasanya itu kalau overheat itu kan ada keluar asap ya dari mobil ya. Ini yang jadi kendaraan yang kapasitasnya melebihi, makanya daya pengeremannya itu lemah ya gitu ya. Bagaimana? Ini dalam perilaku mengemudi sekarang kita melihat ada yang benar dan ada yang tidak benar. Perilaku truk dan bus berkeselamatan. Ya, ini yang benar ini menggunakan sabuk pengaman. Yang tidak benarnya kita tidak menggunakan sabuk pengaman. Ya, yang kedua menaati peraturan lalu lintas. Tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Tidak arogan atau ugal-ugalan pada saat mengemudi di jalan, atau membawa penumpang atau muatan sesuai aturan yang ditetapkan. Dan ini yang tidak benar ini, atau tidak yang berkeselamatan. Ya, tidak menggunakan sabuk, kebut-kebutan, ya, dengan kecepatan tinggi, arogan dan ugal-ugalan, serta membawa penumpang atau muatan berlebih. Nah, itu ya. Ini ada uji petik odol ya dari sumber Sukopindo ya, Sukopindo ini ya. Jadi ini bisa dilihat dari 741 kendaraan ya yang masuk di timbangan portable itu sekitar 582 kendaraan itu melanggar itu ya. Jadi 78% itu 78,5% itu melanggar semua. Jadi yang tidak melanggar hanya 159 kendaraan. Ini. Jadi dalam 552 kendaraan itu ada yang overload, ada yang overdimensi, ada dokumen yang tidak sesuai. Jadi sebenarnya ini dari 741 itu sebenarnya bukan saja misalnya satu pelanggaran, tetapi bisa lebih dari satu pelanggaran. Apa dia overload, apa overdimensi, atau dokumen yang tidak atau yang tidak sesuai. Ini data yang tahun 2017. Dan ini data tahun 2018 ini ada 600.174 masuk kendaraan dari UPPKB. Jadi UPPKB itu adalah unit pelaksana kegiatan penimbangan kendaraan bermotor yang melanggar sekitar 431.000 dan tidak melanggar hanya 169.129 kendaraan. Dan paling mencengangkan ini saya tadi melihat data yang terbaru karena ini masih data lama. Ini saya melihat dari data yang terbaru ini, saya baru lihat tadi dari Kakor Lantas Polri. Ini kendaraan yang masuk di PPKB itu sudah mencapai 2.073.698 buah kendaraan. Itu sudah 2 juta lebih. Gitu ya. Ini yang terbaru tahun 2020 ya, yang masuk di UPPKB. Di mana ya sebanyak 39% atau sebanyak 809.496 kendaraan itu melanggar semua. Jadi sekitar 39%. Dan pelanggaran terbanyak yaitu ada di daya angkut kendaraan itu data terbaru daripada Korlantas Mabes Polri. Selanjutnya, sebenarnya regulasi atau peraturan kita itu sebenarnya sudah banyak yang mengatur tentang odol ini. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana menegaskan bahwa pengemudi atau perusahaan angkutan barang wajib mematuhi pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan. Ya, nanti sebentar saya bahas. Misalnya daya angkutnya berapa, di kelas jalannya berapa. Itu. Yang kedua, di sini ada Perdirjen Hubda ya tahun 2017. Muatan angkutan barang yang melebihi 5% itu ditilang dan dilarang meneruskan perjalanan. Ya, perjalanan setelah memindahkan kelebihan muatan. Bisa meneruskan perjalanan setelah ia memindahkan muatannya. Ya, ada lagi peraturan atau regulasi yang mengatur tentang odol itu PP nomor 74 tahun 2014. Ya, di sini juga
muatan angkutan barang yang melebihi 5%, ya, pengemudi wajib menurunkan kelebihan muatan. Ada lagi peraturan Menteri Perhubungan nomor 134 tahun 2005 yang intinya semua sebenarnya ini adalah melarang adanya overdimensi overloading. Itu semua dari adanya peraturan ataupun regulasi. Ya, itu. Sekarang kita bahas. Seperti yang saya sebutkan tadi di atas, regulasi yang mengatur tentang odol itu ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, di pasal 19 ayat 2, ya, tadi saya sebutkan bahwa di kelas jalan, ada di kelas jalan. Mengelompokkan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas jalan kelas 1 itu, ya, jalan kelas 1 saya ya. Ya, ini jalan kelas 1 ini, ya, atau jalan arteri dan kolektor dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm. Kalau 2.500 mm sekitar 2,5 meter, ya. Nah, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm. Nah, itu atau 18 meter. Ya. Itu untuk kelas jalan kelas 1. Ya, ukuran paling tingginya itu 4,2 meter atau 4.200 mm. Nah, dengan sumbu muatan terberatnya atau MST-nya itu 10 ton. Nah, itu aturannya untuk jalan kelas 1. Ya, bagaimana kalau dia jalan kelas 2? Itu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Ya, di sini untuk jalan kelas 2 tidak melebihi daripada 2,5 meter. Ukuran panjangnya tidak melebihi dari 12 meter. Ya, ukuran tingginya itu 4,2 meter, sama seperti di kelas 1 tadi, tetapi di sini muatan sumbu terberatnya itu dibatasi, dia hanya sekitar 8 ton. Nah, ini. Terus bagaimana kalau dia jalan kelas 3? Nah, itu ada di jalan arteri juga, kolektor maupun lokal. Nah, ini lebih berkurang lagi karena sistem konstruksinya untuk jalan kelas 3 itu sangat rendah, ya, dibandingkan jalan kelas 1 atau kelas 2. Jadi di sini itu tidak melebihi daripada lebarnya, ya, 2,1 meter. Nah, panjangnya tidak melebihi daripada 9 meter. Paling tinggi hanya dia kan tadi itu kan 4,2 meter untuk kelas 1 dan kelas 2. Di sini untuk kelas 3 hanya 3,5 meter. Ya, dan muatan sumbu terberatnya sama seperti tadi, hanya 8 ton. Ya. Nah, ini sering kita dapatkan itu jalan khusus. Jalan khusus itu lebih cenderung peruntukannya untuk industri atau industri pabrik. Jadi ada jalan-jalan khusus, ya. Nah, itu dilalui dengan kendaraan bermotor, lebarnya itu 2,5 meter. Ya. Ya, panjang itu 18 meter, ya, tinggi 4,2 meter, dan muatan sumbu terberatnya itu 10 ton. Ya, ini sebenarnya tadi saya sudah jelaskan tentang regulasi maupun peraturan atau permen, ya, tentang pelanggaran odol. Saya kira kita lewati saja, ya. Nah, ini sekarang kita bisa melihat dari overdimensi dan overloading. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, dan ini kita melakukan sesuatu pembenahan. Misalnya kalau kita tidak melakukan, maka kecepatan kendaraan itu akan mengalami kemacetan, ya, penurunan kecepatan, ya, gitu, ya. Kalau kita melakukan perbaikan untuk dari segi kecepatan, itu akan meningkatkan kecepatan, mengurangi kemacetan. Itu kalau kita melakukan pembenahan. Ya, bagaimana dengan umur jalan? Seperti saya jelaskan tadi, ya. Kalau kita tidak melakukan pembenahan, maka penurunan umur jalan yang berakibat kerusakan dini. Nah, seperti saya katakan tadi, yang menyebabkan kerusakan dini daripada struktur perkerasan jalan, baik itu perkerasan fleksibel pavement maupun rigid pavement. Nah,
Kalau kita melakukan sesuatu pembenahan, maka akan mempertahankan umur jalan, menghindari kerusakan dini. Ya kan dalam perencanaan suatu, misalnya perencanaan jalan kita sudah tetapkan bahwa umur rencana jalan itu misalnya 5 tahun. Ya tetap akan terjangkau 5 tahun umur jalan tersebut. Tetapi kalau kita tidak melakukan pembenahan, maka bisa saja jalan kita rancang untuk 5 tahun baru bisa rusak, bisa saja kerusakan dini 1 tahun 2 tahun sudah rusak. Jadi berapa sebenarnya biaya untuk kita hanya untuk memelihara jalan, membangun jalan? Itu menurut data yang saya dapatkan bahwa itu sampai ratusan miliar hanya untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut. Ini akibatnya dari adanya odol. Ya, ini saya lihat ini di anggaran negara. Ini kalau untuk di Indonesia 46 triliun hanya untuk pemeliharaan jalan. Ya, bagaimana kalau di Sulawesi Tenggara ya ratusan juta pasti untuk pemeliharaan jalan, ratusan juta bahkan puluhan miliar. Ya, untuk pemeliharaan jalan. Ya. Ya. Ini kalau misalnya untuk di Indonesia, bayangkan 46 triliun hanya untuk pemeliharaan jalan. Ya, anggaran APBD-nya saja Sulawesi Tenggara tidak cukup 5 triliun. Ya. Yang dibagi-bagi untuk 17 kabupaten kota. Ya. Terus bagaimana dampaknya terhadap odol kalau kita tidak melakukan pembenahan? Ya, ini akan adanya kerusakan jalan, berpotensi terjadinya kecelakaan. Nah, ini kalau kita melakukan sesuatu pembenahan, tentunya penurunan angka kecelakaan. Seperti saya katakan tadi dari awal bahwa faktor daripada ini menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Ini data dari Kakor Lantas Mabes Polri. Nah, ini saya dapatkan bahwa akibat odol itu tingginya angka kecelakaan. Nah, ini lanjut. Selanjutnya, tentunya bagaimana upaya penanganan dari odol ini? Ya, kita mendorong penggunaan teknologi otomotif yang maju sesuai dengan JBI. Ya, untuk mengatasi overload seperti multiple axle airbag suspension, ya itu. Nah, yang kedua, mendorong pemilik angkutan yang harus tunduk pada regulasi dan yang mengatur tata cara muat dan kendaraan yang sesuai, seperti yang saya sudah jelaskan di atas slide tadi. Nah, yang ketiga, mengoptimalkan upaya pengawasan penindakan melalui unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB. Nah, yang banyak juga di UPPKB ini, ya di jembatan timbang ini, saya melihat juga ada beberapa orangnya yang masuk ke jembatan timbang, ya kendaraannya diparkir di jalan, berarti tidak optimal, terlalu banyak pungli. Jadi kornetnya yang turun ke kantornya, kendaraannya diparkir di badan jalan. Nah, akhirnya kendaraannya tidak ditimbang, karena jelas kalau ditimbang dia akan kelebihan muatan, ya tidak sesuai dengan apa aturan yang ada. Nah, selanjutnya di sini mewujudkan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor. Tentunya harus dilakukan pengujian secara berkala. Apakah itu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Nah, tentunya bagaimana strategi ke depan? Nah, ini akan bertanya bagaimana strategi ke depan untuk mengurangi odol ini. Ini tunggu dulu ya. Panas. Ya. Bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan odol ini? Ya, tentunya ada di sini perbaikan UPKB-nya. Ya. Ini kita perlu memperbaiki akreditasi. Banyak jembatan timbang itu tidak ada akreditasi. Ya. Jadi UPKB itu adalah unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor. Ya. Penerapan Blue E. Bukti lulus uji elektronik perlu dilakukan juga. Penegakan hukum pada kendaraan yang melanggar odol.
ya mendorong pelaku logistik untuk menggunakan kendaraan barang sesuai dengan regulasi yang ada dan penerapan jembatan timbang yang online. Nah, ini program dalam penanganan odol. Ya, tentunya perlu ada revitalisasi dan optimalisasi pengujian kendaraan bermotor melalui akreditasi pengujian kendaraan bermotor atau PKB. Ya, penerapan sistem manajemen keselamatan, adanya implementasi pengawasan awak kendaraan melalui e-logbook, ya, revisi regulasi terkait angkutan khusus dan angkutan berat termasuk limbah berbahaya dan beracun. Nah, B3 perlu adanya optimalisasi pengawasan dan penindakan pelanggaran di bidang angkutan jalan dan penyelidikan tindak pidana kejahatan modifikasi kendaraan yang merubah dimensi. Jadi merubah dimensi daripada kendaraan itu adalah kejahatan tindak pidana. Ya, itu merubah dimensi yang tidak sesuai pabrik, itu banyak yang kita ketahui yang obesitas itu apakah itu disambung baknya supaya panjang atau tingginya yang ditinggikan lagi tuh baknya. Nah, sehingga tidak sesuai dengan standar pabrik yang telah dikeluarkan. Nah, ini bagaimana upaya pengawasan kendaraan bermotor? Tentunya kita harus mulai dari hulu ke hilir. Nah, bagaimana pengawasan industri, karoseri, dan bengkel yang modifikasi? Banyak sekali bengkel-bengkel yang memodifikasi itu. Iya, pengawasan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Nah, ini di bengkel karoseri atau bengkel ya, perlu ada bimbingan teknis, cek keberatan SK rancang bangun, cek kesesuaian fisik kendaraan dengan SK rancang bangun. Adapun juga ada SRUT. Ya, SRUT ini adalah penerbitan surat IP online. Ya, ini. Ya, ini yang pengawasan ya, tentunya cek prosedur pengujiannya, ya, cek kompetensi pengujinya, apakah sudah tersertifikasi, cek kelengkapan peralatan uji, dan pemberian sanksi petugas yang menyimpang. Seperti saya katakan tadi, banyak juga petugas ya yang menerima suap, ya kernetnya yang turun ke kantor, ya kendaraannya parkir di pinggir jalan. Ya, bagaimana pengawasannya di hilir? Ya, tentunya pemberian sanksi pidana, ada tilang, ada normalisasi kendaraan. Dan saya pernah lihat normalisasi kendaraan ini jika terbukti dia odol, maka misalnya kalau dia dimensi panjang, maka dia akan langsung dipotong di jalan menggunakan alat pemotong sensor itu. Nah, dia akan langsung dipotong di jalan tidak sesuai tadi panjang maupun lebar daripada kendaraan tersebut. Dia akan langsung dipotong di jalan. Ya. Penegakan hukum di pasal 227 ada pencabutan buku uji dan larangan penundaan operasi. Nah, itu. Nah, ini seperti katakan tadi, nah ini dari Kementerian Perhubungan langsung dipotong ya, langsung dipotong ini. Ini karena menyambung daripada panjang daripada kendaraan tersebut, ya panjang, ya. Nah ini dipotong ini, ya dari Kemenhub ini memotong karena panjang kendaraan tidak sesuai. Nah, seperti saya katakan tadi ada pengembangan sistem informasi jembatan timbang online atau JTO ke depan. Ya, perlu ini ada skema daripada jembatan timbang online ya. Nah, ini ada bukti lulus uji berkala elektronik melalui sistem aplikasi handphone. Itu sudah bisa kita lakukan ya. Nah, begitupun juga bentuk Blue E, ada smart card, sertifikat, dan stiker hologram. Nah, ini bisa kita lakukan dalam bentuk perbaikan untuk menangani daripada odol ya. Nah, ini bagaimana misalnya penindakan kendaraan odol di jalan tol. Nah, ini ada kan kebanyakan rata-rata angkutan barang itu untuk di Jawa ya, Jawa Bali itu menggunakan jalan tol ya.
Ya tentu ada pengawasan dan pengendalian kendaraan angkutan barang ya dengan alat ukur WIM ya. Kendaraan yang masuk di area penimbangan atau rest area parking ya. Ya pendataan registrasi kendaraan, ada pemeriksaan dokumen kendaraan, pemeriksaan fisik kendaraan atau penimbangan kendaraan, penindakan pelanggaran atau tilang dan kendaraan melanjutkan perjalanan. Nah, ini tentunya perlu kita aplikasikan dalam operasional odol tersebut. Nah, yang terakhir ini saya karena saya juga sebagai Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia ya wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, ini ada contoh daripada angkutan odol betapa berbahayanya daripada angkutan odol tersebut. Jadi berikut videonya. Ya, itu ada salah satu contoh daripada overdimensi overloading. Ya, selanjutnya contoh lain ya, ini bisa masih didengar ya? Videonya Ya, Pak. kedengaran ya? Iya, Pak. Iya Pak, iya Pak. Masih Pak ya. Terputar ya? Masih, Pak. Terputar Iya, Pak. videonya. Iya, Pak. Ya, oke, ini video selanjutnya. Oke. Oke. Jadi saatnya kita beraksi. Tanggung keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Sayangi nyawa, suarakan keselamatan jalan.
Terima kasih atas waktu. Sekian saya kembalikan kepada host, moderator. Silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas ilmu dan pengalaman ilmu yang telah di-sharing pada siang ini. Langsung saja Pak, saya membuka sesi diskusi. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau yang ingin meramaikan sesi diskusi kita pada siang ini, silakan untuk raise hand atau bisa juga melalui form chat. Baik, di sini sudah ada Ibu Serlinda dari Dinas PU Konkep. Silakan Ya. Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Adris selaku pemateri. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Dari pemaparan materi tadi, alhamdulillah banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan. Cuman yang sedikit mengusik ini Pak mengenai overloading. Karena dari pemaparan tadi yang saya lihat kebanyakan itu mengenai kendaraan di atas roda 4 yang overloading. Bagaimana dengan kendaraan roda 2 Pak? Karena kondisi existing yang saya lihat realitanya sekarang di Konkep, biasanya itu yang overloading justru kendaraan roda 2 Pak. Kelebihan muatan misalkan sudah ada bapak, suami istri, anaknya 2 orang, terus barangnya banyak, apalagi kalau dia baru masuk dari Kendari, turun dari ferry, itu kebanyakan kondisinya seperti itu. Saya maksudnya mau tahu bagaimana menyikapi hal ini, pendapat dari Bapak. Terima kasih untuk sementara itu saja dulu. Oke, baik. Silakan Pak. Oke. Menanggapi Atau pertanyaan. ada lagi? Oke. Ada lagi atau langsung dijawab ya? Iya Pak, mungkin kita jawab dulu. Setelah dijawab, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya begitu Pak. Oke, terima kasih host. Ya, jadi pertanyaan tadi dari Ibu Serlinda ya, PU Konawe Kepulauan. Ini menyangkut terkait overloading. Nah, ini sebenarnya apakah sudah ada regulasi atau peraturan untuk kendaraan roda 2? Karena secara apa namanya penglihatan di lapangan banyak sekali roda 2 yang overload ya. Ya, tentunya begini. Dalam aturan ini lebih ditujukan kepada truk. Truk ya, truk. Jadi sebenarnya kendaraan roda 2 itu ini diaturan di truk ini sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ya, seperti yang saya katakan, yang jelaskan tadi tentang batas tinggi, lebar maupun muatan sumbu terberat yang diizinkan. Untuk kendaraan roda 2, ini karena kapasitas saya membahas ini masalah odol ya untuk truk. Tetapi saya melihat aturan terhadap roda 2 itu sebenarnya sudah ada juga, tetapi mungkin regulasinya berbeda dibandingkan dengan odol ini. Tetapi seperti kita lihat bahwa kendaraan yang diizinkan untuk kendaraan roda 2 itu kan hanya 2 penumpang gitu ya, memakai helm dan seterusnya. Itu sebenarnya aturannya sudah ada juga aturannya. Ya, mungkin di pertemuan lain, di webinar lain kita akan membahas tentang kendaraan roda 2 dan sudah ada sebenarnya materi saya tentang kendaraan roda 2 yang overload tadi. Oke, mungkin itu saja jawaban singkat saya, mudah-mudahan bisa mengakomodir dari pertanyaan saudara Ibu Serlinda yang ada di PU Konawe Kepulauan. Demikian, moderator. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Bagaimana Bu dengan jawaban Iya, Ibu siap Serlinda? Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin lain kali kita akan membahas itu lebih. Nah, karena katanya sudah disiapkan juga materi untuk kendaraan roda 2. Siap. Siap. Oke, baik Pak. Selanjutnya kita lanjut ke penanya berikutnya.
kita dahulukan untuk Bapak dan Ibu yang raise hand dulu. Jadi untuk Bapak Hermin Jaya, silakan Pak. Baik, untuk Bapak Hermin Jaya Longi, silakan Pak untuk mengajukan pertanyaannya kepada narasumber kita mengenai dengan overloading dan overdimensi. Oke, baik. Mungkin ada kendala atau apa. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang ada di form chat, Pak. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Lau di awal. Pertanyaannya itu, bagaimana dengan penegakan pelaksanaan peraturan pemerintah terkait dengan overloading dan overdimensi? Umumnya masih banyak kendaraan jalan yang sangat overdimensi dan overloading. Artinya pemerintah tidak serius menangani permasalahan ini. Kadang-kadang juga banyak pelanggaran yang dilakukan pelakunya orang-orang pemangku kekuasaan. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Silakan Pak. Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali dari saudara Laude awal ya, Laude awal. Kita melihat itu masih banyak overdimensi dan overloading, ya, sehingga pelanggarannya cukup banyak. Nah, sekarang itu bagaimana pihak pemerintah untuk serius menangani odol tersebut? Ya, dalam rancangan Kementerian Perhubungan sebenarnya itu kita ada aturan bahwa tahun 2023 itu tahun zero odol. Nah, untuk sampai tahun 2023 itu, sebelum tahun 2023 itu masih ada toleransi untuk pembinaan. Nah, tetapi tahun 2023 itu sudah Indonesia Zero Odol. Nah, itu dari Kementerian Perhubungan. Jadi untuk sebelum tahun 2023 itu masih sifatnya pembinaan. Artinya mungkin masyarakat belum mengetahui, kan kita harus sosialisasi dulu. Misalnya berapa panjang yang diizinkan, berapa lebar yang diizinkan, berapa tinggi muatan yang diizinkan. Perlu ada sosialisasi. Tetapi secara bertahap pemerintah sudah mulai konsen terhadap odol ini. Jadi tahun 2023 itu sudah tahun zero odol untuk Indonesia. Mungkin itu saja jawaban singkat dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Pak Robi Angga Pratama. Langsung saja Pak, saya bacakan. Izin bertanya Pak Adris, dan terima kasih atas waktunya. Pertanyaan pertama, apabila dalam kondisi yang tidak normal, baik itu oversize atau overload, saat pengangkutan, namun diharuskan dikirim, bagaimana jalur pengirimannya? Untuk pertanyaan kedua dari Bapak ini, berapakah berat yang diizinkan maksimum kendaraan pengangkut yang melintasi jalan arteri? Apakah itu juga berlaku pada jalan arteri sekunder? Seperti itu Pak, silakan Pak. Iya. Ini pertanyaan dari Robi Angga Putra Pratama ya. Ya Pak. Ya. Apabila kondisi jalan tidak normal, bukan oversize tapi overdimensi dan overload ya, saat pengangkutan, namun harus dikirim, bagaimanakah jalur perjalanannya? Nah ini banyak, khususnya di di wilayah-wilayah masih berkembang atau kota-kota berkembang itu, seperti saya katakan tadi, kita masih dilematis untuk menerapkan aturan sebenarnya. Karena tidak ada alternatif lain untuk jalan tersebut. Mau tidak mau, angkutan logistik itu harus sampai ke tujuan. Kan istilah transportasi itu pengangkutan dari origin destination. Jadi salah satunya itu adalah
pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana terhadap angkutan logistik itu. Nah, kalau kita mau menerapkan aturan tanpa ada misalnya strategi untuk misalnya tidak melanggar odol, maka perlu ada pemerintah menyiapkan sarana jalannya gitu, prasarana jalannya. Ya, bagaimana misalnya kalau di Kota Kendari, misalnya dari Konawe Utara, tidak ada alternatif untuk misalnya ini untuk lalu lintas di bawah misalnya 10 ton dan ini untuk di atas 10 ton. Itu pertanyaannya. Sekarang kalau untuk kota-kota besar itu kan sudah ada. Misalnya untuk angkutan logistik, khusus angkutan logistik, peruntukannya, tetapi untuk angkutan misalnya angkutan yang kecil, maka tidak boleh bercampur dengan angkutan yang besar tadi. Jadi ada memang pemerintah itu harus menyiapkan jalur-jalur untuk angkutan logistik. Sama di Kendari, tentunya kan angkutan misalnya Kendari. Cenderung itu kan angkutan logistik lewat bypass, tapi angkutan logistik kan dilarang untuk di jalan arteri tadi seperti pertanyaan kedua ini. Ya, iya. Sebenarnya kan begini, dalam perencanaan konstruksi jalan, sebenarnya kita sudah mendesain berapa muatan sumbu terberatnya. Misalnya untuk jalan kita rancang yang muatan sumbu terberatnya misalnya 10 ton. Nah gitu. Tapi kalau misalnya jalan kita yang sudah bangun itu terus yang melewati misalnya di atas 10 ton itu kan sudah melanggar. Artinya apa? Berarti pengawasannya kita yang masih lemah, kan gitu. Tetapi inti daripada transportasi seperti saya katakan tadi bahwa dia harus sampai ke tujuan, ya gitu. Caranya bagaimana? Ya pemerintah harus menyediakan infrastrukturnya, kan gitu. Nah, jadi begini, setiap transportasi itu kita harus menyiapkan dulu sarana prasarananya, baru regulasi. Nah, itu. Jadi sarana ada prasarananya, ada kendaraannya, ada jalannya, baru kita atur regulasi. Kalau sudah kita terapkan itu, ya baru kita berjalan secara optimal sesuai dengan aturan regulasi yang ada gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, itu terkait tadi pertanyaan yang melintasi jalan arteri, apakah juga berlaku di jalan sekunder. Nah, tadi saya sudah jelaskan tadi di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang fungsi jalan, kelas jalan. Ya, tadi dia untuk jalan sekunder maupun primer itu sebenarnya dilihat daripada status jalannya. Apakah dia status jalan kelas 1? Kalau dia kelas 1 yang tetap dia akan 10 ton. Ya, kecuali kalau kelas jalan untuk kelas lokal itu 8 ton. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa desain jalan kita itu harus merujuk pada peruntukan mobilisasi angkutan tersebut. Ya, silakan. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya Pak, masih ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak, ini dari Bapak Laude Maulana Latif. Izin Pak Prof bertanya. Di Sulawesi Tenggara banyak kendaraan odol menurut pemantauan saya, rata-rata kendaraan odol tersebut rata-rata kendaraan dari luar Sulawesi Tenggara. Apa tindakan pemerintah Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti kendaraan tersebut? Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Saudara Laude Maulana. Ya, kita ketahui bahwa sebagian besar angkutan logistik itu diimpor dari Makassar maupun Surabaya. Untuk di wilayah Sulawesi Tenggara itu lebih cenderung kita mengambil barang dari Makassar, ya Makassar melalui jalur laut dan darat.
Ya, di sini saya jelaskan tadi bahwa perlunya ada pengaturan atau regulasi yang tepat terhadap sertifikasi daripada jembatan timbang. Dan kita ketahui kalau dari barang dari Makassar itu kan melalui laut ya, melalui laut terus melalui angkutan darat gitu ya, angkutan darat. Nah, di Kolaka itu ada jembatan timbang. Nah, kalau saya tidak salah ini ada Supardi nih, BPPTD, karena kewenangan dari untuk jembatan timbang itu ada di Balai Pengelola Transportasi Darat, ya dari Kementerian Perhubungan. Ya, ini seharusnya dari BPTD ini artinya harus menerapkan aturan. Ya, jangan seperti tadi banyak Pak Oga. Iya, Pak Oganya yang turun ke mana? Ke kantor ya, mobilnya yang diparkir. Jadi betul-betul harus diterapkan aturan. Kendaraan itu harus masuk ke jembatan timbang. Kalau misalnya melebihi kapasitas ya harus diturunkan. Dan ada kejadian ini Pak Supardi kepala BPTD. Jadi begini, Pak Balai Pengelola. Jadi sebelum kendaraan masuk jembatan gini, sebelum kendaraan masuk ke jembatan timbang, ya bisa di mute dulu Pak Supardi. Ya, jadi sebelum kendaraan masuk ke jembatan timbang yang di Kolaka itu ada contoh kendaraan itu menurunkan dulu muatannya, truk itu menurunkan dulu muatannya di angkutan PTP angkutanan itu yang open itu. Baru dia setelah melewati jembatan timbang, baru dia naikkan lagi untuk menuju ke Kendari. Nah, itu salah satunya pelanggarannya. Jadi memang operator juga sangat licik juga supaya bisa lolos dari jembatan timbang. Ya sebelum jembatan timbang menurunkan dulu muatannya. Ya setelah masuk jembatan timbang, oke, tidak melebihi kapasitas. Tapi setelah jembatan timbang, angkutan tadi open tadi, dia naikkan lagi ke truk. Dan itu kenyataan pernah terjadi Kolaka itu jembatan yang ke BPTD itu di mana itu di sini di pertigaan apa itu adanya jembatan timbang itu. Jadi memang intinya bahwa kita harus menerapkan aturan, itu intinya. Tidak pandang bulu, kita harus menerapkan aturan. Ya kalau tidak sesuai maka kita berikan sanksi seperti saya jelaskan tadi. Gitu ya. Ya, oke. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Oke, baik Pak. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya Pak dari Bapak Muhammad Alvan Effendi. Izin bertanya Pak Adris, apa peran organisasi masyarakat transportasi Indonesia terhadap transportasi Indonesia yang salah satunya adalah pencegahan odol? Ya, oke, baik. Saudara Rustam Effendi ya. Saudara Rustam Effendi, jadi saya sebagai Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia di wilayah Sulawesi Tenggara. Kemarin juga kita untuk se-Indonesia kita sudah evaluasi sistem salah satunya mudik angkutan orang dan barang di masa pandemik ini, dan itu rutin kami lakukan rapat atau pertemuan untuk membahas masalah transportasi Indonesia. Itu kami lakukan hampir setiap bulan dari seluruh Indonesia ya, para ketua MTI yang di Indonesia. Dan untuk di Sulawesi Tenggara sebenarnya kami sudah kerjasama dengan BPTD maupun Direktur Lalu Lintas maupun Dinas Perhubungan Provinsi. Kami selalu mengadakan pertemuan untuk membahas masalah odol. Dan sebenarnya sudah ada tim yang ada dari MTI-nya, dari BPTD, ada Dinas Perhubungan, ada tim yang dibentuk oleh pemerintah Sulawesi Tenggara untuk mencegah odol di Sulawesi Tenggara. Jadi pada intinya MTI turut serta dalam penanganan odol di Sulawesi Tenggara. Demikian, saya kembalikan kepada pimpinan sidang.
Oke, baik Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi dari Bapak Robi Jadi, oke, pertanyaannya Pak, izin bertanya Pak, berapakah jarak ideal jembatan timbang dari titik satu ke titik jembatan yang lain? Apakah jembatan timbang di Indonesia sudah memenuhi standar kelayakan dan jarak yang sesuai dengan peraturan? Seperti itu Pak, silakan Pak. Ya, baik. Oke, baik. Jadi terkait aturan jembatan timbang itu sebenarnya tidak ada yang mengatur secara khusus. Nah, hanya kita melihat dia sistem kabupaten atau wilayah. Artinya kendaraan yang mau masuk wilayah kabupaten lain, tentunya misalnya kabupaten itu mempunyai jembatan timbang. Tetapi jarak misalnya 1 kilo jembatan timbang adalah jembatan itu belum saya lihatkan secara aturan. Contoh, di Sulawesi Tenggara saja di sini hanya 1 di Kolaka. Kalau tidak salah ada 2 ya dengan di apa namanya di bau-bau jembatan timbang. Itu kalau tidak salah. Jadi secara aturan itu berapa misalnya jarak untuk jembatan timbang itu saya belum lihat aturannya secara jelas. Tetapi aturan secara jelas itu apakah dia misalnya dia memasuki suatu kabupaten, maka biasanya suatu kabupaten itu mempunyai apa namanya jembatan timbang. Kira-kira begitu. Oke, Pak, terima kasih Pak. Jadi itu tadi untuk Pak Robi jawaban dari narasumber kita. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Pak Doli Siregar. Mohon izin Pak Prof bertanya terkait dengan maraknya pembangunan tambang khususnya di Sulawesi Tenggara, di mana muatan material yang terjadi overload sehingga dapat merusak jalan nasional. Apakah di dalam aturan ada jalan khusus yang harus dibuat tambang sehingga tidak merugikan pengguna jalan? Oke. Pertanyaan yang baik sekali dari Bapak Doli Siregar. Ya, jadi seperti saya jelaskan tadi, memang daripada fungsi jalan itu ada jalan khusus. Ya, peruntukannya untuk keperluan diri sendiri. Ya, seperti ini karena kasusnya seperti apa namanya PT PDNI. Ya, untuk mobilisasi material bahan mentah itu kan menggunakan jalan nasional. Ya, kita lihat di Kabupaten apa itu Konawe Utara itu dan Konawe itu rata-rata itu untuk mengambil material itu menggunakan jalan nasional. Ya, harusnya itu dilarang. Seharusnya pabrik itu PDN itu membuat jalan khusus untuk keperluan industrinya. Jadi tidak boleh sebenarnya PDN itu untuk mengambil material itu menggunakan jalan umum. Ya, jadi biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar itu membuat jalan khusus dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ya, itu tentunya ke depan kita harus menginisiasi bagaimana setiap pabrik, apalagi di Sulawesi Tenggara kita ketahui bahwa ini lahan tambang yang cukup besar di Sulawesi Tenggara ini akhirnya rata-rata jalan kita itu rusak sebenarnya. Nah, itu akibat adanya mobil-mobil tambang dengan tonase yang cukup besar ya. Jadi tidak ada, apalagi di sana tidak ada jembatan timbang ya. Jadi mau tidak mau ya jalan itu harus dilewati. Nah, solusinya bagaimana kita apa namanya memberikan apa namanya suatu untuk bisa membuat jalan khusus gitu kepada PDNI supaya tidak melintasi ke jalan nasional karena yang dimaksud itu jalan nasional yang ada menghubungkan dari Kendari ke Sulawesi Tengah lewat apa Morowali gitu ya untuk Pak Doli ya. Kalau setahu ini Pak Doli adalah dari apa namanya Kementerian Bina Marga ya, Cipta Karya untuk jalan nasional. Ya, mungkin itu jawaban dari saya kembali kepada moderator. Oke, baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Bapak Andi Hasrat.
Mohon izin bertanya Pak, sejauh mana langkah tindak lanjut penindakan odol dari hasil investigasi ditinjau dari kelakuan berkendara supir? Nah ini baik juga pertanyaan dari Eli Hasrat ya, sejauh mana langkah tindak lanjut penindakan odol dari hasil investigasi ditinjau dari kelakuan pengendara supir. Ini terkait sebenarnya traffic behavior, ya, traffic behavior, perilaku daripada pengemudi. Seperti dalam undang-undang tadi yang saya sempat sebutkan tadi, bahwa sopir itu harus artinya mentaati peraturan yang ada dan tidak ugal-ugalan dan kecepatan tinggi. Ya, ini sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang, tetapi artinya kurangnya pengawasan dari kita, pengawasan. Kalau misalnya ada CCTV, kalau di kota-kota besar itu kan sudah ada namanya ATCS, Air Traffic Control System. Jadi sepanjang ruas jalan itu sudah bisa kita pantau, monitoring, misalnya kecepatannya, ya sudah ada itu sebenarnya yang menggunakan ATCS, ya Traffic Control System itu. Jadi di sini lagi tentunya perlu adanya penindakan terhadap yang sopir yang ugal-ugalan, yang kecepatan tinggi itu kan sangat membahayakan oleh pengendara lalu lintas yang lain. Jadi memang perlu ada penindakan yang tegas dari pemerintah. Jadi proses penindakan sebenarnya di sini bukan dari pihak BPTD maupun Dinas Perhubungan, tapi penindakan itu ada di tanggung jawabnya ada di kepolisian, gitu. Jadi untuk proses penindakan itu ada di kepolisian, bukan di LLAJ maupun di perhubungan atau di Balai Pengelola Transportasi Darat. Demikian. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Kurniawan. Sepertinya mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak. Terima kasih narasumber. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama, dalam perencanaan teknis ini kan untuk pembangunan jalan, peningkatan jalan, ada perencanaan teknis atau standar teknis perencanaan geometrik. Nah, untuk jalan-jalan yang jalan utama atau jalan raya sekunder atau jalan penghubung, jenis lapisan permukaan jalan ya yang cocok untuk akses jalan ke umpamanya di daerah pertambangan yang mana? Apakah pakai aspal beton hot mix kah ataupun perkerasan kaku? Itu yang pertama. Yang kedua adalah berapa umur teknis jalan, baik itu perkerasan kaku atau perkerasan lentur, yang diakibatkan oleh overload dan overdimensi kendaraan. Apakah dalam setiap tahun, umpamanya sudah ada riset, apakah dalam setiap tahun mengalami penurunan kualitas atau penurunan lapisan tanah terhadap lapisan permukaan aspal? Apakah sudah ada riset ataupun sudah ada itu bahwa akibat dari overload dan overdimensi ini penurunan tanah ataupun kualitas karena tekanan beban yang berlebihan menyebabkan terjadinya kualitas yang lapisan ya permukaan jalan yang bisa menurun ya dari tahun ke tahun, sehingga jika dibiarkan umpamanya akan dalam pekerjaan jalan nanti umur teknis jalan nanti tidak berlangsung lama, justru 1-2 tahun bisa menurun. Nah, mungkin saya minta penjelasan dari Pak Dr. Adris. Terima kasih, Pak. Iya, pertanyaan yang baik sekali dari Pak Dr. Kurniawan. Ya,
tentunya dalam suatu perencanaan. Ya, tentunya gini Pak Kur. Jadi dalam perencanaan suatu jalan atau pembangunan suatu jalan itu dikondisikan dengan APBD kita atau keuangan kita. Jadi secara apa namanya teknis, jadi jalan itu ada 4 lapisan sebenarnya. Ya, ada subgrade, ya subgrade itu tanah dasar. Ya, ada subbase, ada base dan ada subbase. Ya, ini untuk di perencanaan jalan. Ya, terkait tadi dalam apa namanya pembangunan jalan itu dikembalikan oleh apa namanya kemampuan finansial daripada pemerintah setempat. Ya, kalau misalnya menggunakan apa namanya kita melihat dari kekuatan struktur perkerasan, ya itu lebih baik kita menggunakan rigid pavement atau perkerasan kaku. Ya, jadi tetapi biayanya cukup mahal. Ya, makanya saya bilang tadi sebenarnya lebih tergantung pada finansial kita. Tapi kalau dilihat dari segi kekuatan struktur perkerasannya, ya kita menggunakan rigid pavement, ya karena dia menggunakan konstruksi dan menggunakan tulangan, ya gitu, ya besi ya. Biasanya kalau untuk perkerasan apa namanya fleksibel, ya fleksibel pavement itu untuk jalan mungkin dari sini provinsi ya mungkin 5 sampai 10 miliar per kilo, include dengan fasilitas pelengkap lainnya. Tetapi kalau untuk menggunakan misalnya rigid pavement, itu di atas 10 miliar per kilo. Jadi kembali lagi saya sampaikan tergantung dari sebenarnya finansial kita yang kita miliki. Kalau kita mau menggunakan, ya silakan kita menggunakan rigid pavement. Ya, terkait dari usia apa namanya umur rencana. Kebanyakan kalau kita merancang suatu desain jalan, ya kita biasanya menggunakan misalnya umur rencana 5 tahun gitu ya. Tetapi dengan adanya odol ini seperti di Morosi itu kadang jangankan 5 tahun, 1 tahun saja sudah rusak, ya gitu. Jadi itu seperti tadi itu ada untuk Indonesia itu triliunan hanya untuk memperbaiki kerusakan jalan. Itu belum membangun, hanya untuk memperbaiki kerusakan jalan. Ya, ya kerusakan jalan. Ya, apakah dia retak pinggir, lubang, toples dan sebagainya. Nah itu. Jadi memang cukup besar impact dari adanya odol ini. Jadi secara kasat mata memang kita tidak melihat secara langsung misalnya adanya dampak dari odol yang lewat, tetapi itu lambat laun itu akan menurunkan efisiensi dari jalan tersebut, ya kekuatan jalan tersebut. Dan apalagi kalau misalnya menggunakan fleksibel pavement, itu beban yang di atas itu akan diturunkan sampai ke dari surface ke subgrade sampai ke lapisan tanah dasar. Ya, makanya kalau misalnya menggunakan apa namanya fleksibel pavement itu lebih cenderung untuk tanah dasarnya diganti dari tanah di tempat lain yang mengambil lapisan untuk subgrade di tempat itu. Ya, karena apa namanya untuk fleksibel pavement itu harus betul-betul mutunya terjamin untuk lapisan tanah dasarnya. Jadi kebanyakan kita melihat bahwa lapisan tanah dasar itu untuk materialnya diambil dari kuari lain, bukan di tempat di situ atau tanah setempat itu digunakan untuk subgrade. Ya. Mungkin demikian Pak Dr. Kurniawan. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Bagaimana dengan Pak Dr. Kurniawan, Pak? Ya, cukup. Oke, baik Pak, terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan dari Bapak Dr. Kurniawan tadi Pak menjadi penutup pada sesi diskusi kita pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Pak Adris, selaku narasumber kita pada hari ini.
dalam penyampaiannya dari materi pertama mengenai dengan kondisi exciting over dimensi dan overload, selanjutnya fenomena overload, over dimensi dan overload, dan yang hingga kita diperlihatkan gambaran atau video over dimensi dan overload. Harapan kami semoga pemerintah dapat benar-benar menerapkan peraturan yang ada khususnya pada over dimensi dan overloading sehingga pengguna jalan dapat menaati peraturan batas muatan, karena hal itu kita ketahui bahwa menyangkut keselamatan para pengguna jalan. Baik Pak, sebagai penutup mungkin ada yang ditambahkan Pak? Ya, jadi terkait masalah penegakan odol ini, kita kembali lagi bahwa pemerintah sangat konsen terhadap penanganan odol ini, dan kita sebagai user, ya tentunya kita harus mentaati peraturan ataupun regulasi tentang odol ini, sehingga penegakan odol ini dapat benar-benar terwujud untuk dapat meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Karena kecelakaan di jalan raya di Indonesia sangat cukup tinggi dan cukup terburuk di Asia. Ya, angka tertinggi di Asia Tenggara adalah Indonesia untuk angka kecelakaan. Sehingga bagaimana kita sebagai insan transportasi untuk memberikan edukasi kepada user maupun regulator sehingga dapat mematuhi peraturan ataupun regulasi tentang lalu lintas ini. Demikian dari saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Adris Putra STMT selaku narasumber pada siang ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu penegakan over dimensi dan overloading menuju transportasi berkeselamatan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Pak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada siang ini di workshop kita. Kami harap agar selalu memantau dan mengikuti workshop kita pada setiap workshop yang akan kita adakan dan pada setiap periode-periode selanjutnya. Baik, kami dari panitia memohon maaf jika selama pelaksanaan workshop tadi ada kesalahan atau apapun itu. Dan akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin host, ada foto bersama mungkin host. Ada foto bersama mungkin host. Oh iya Pak. Iya. Ya mungkin ada foto bersama iya, Pak, supaya Pak. kameranya dinyalakan gitu. Oke, baik Pak. Jadi untuk teman-teman yang masih bergabung, silakan untuk menyalakan kameranya karena kita akan mengambil sesi Kamera. Ya Pak. Oke, baik, silakan untuk ini. Kameranya dinyalakan. Oke, baik. Mungkin dari Bapak saja Pak yang ambil ini atau? Oh iya udah, ya nanti saya ambil ya. Gitu Oh iya Pak ya. Kameranya dinyalakan. Oke, untuk Bapak dan Ibu silakan Ya, untuk menyalakan kameranya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak. Webinar kali ini. Saya sangat support karena banyak juga peserta ini, Bu Nur. Ya, lumayan banyak tadi sampai 180-an peserta. Jarang workshopnya sampai apa? Iya. 180-an ya tadi. Iya, Pak. Oke, terima kasih semua ya. Saya pamit. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih Pak Kur. Saya pamit.
Assalamualaikum. Ya, Sih, Pak. Salam. Kamran. Kamran. Ya, Buni. Halo. Gimana kabar? Edo. Halo Edo. Kecamatan Baru, Iya, MTI.